Selamat sore, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja dan kali ini suatu kehormatan untuk Hukum ID. Saya didampingi oleh senior saya, yaitu Bapak Dr. Turman Panggabean, di mana beliau itu dulunya wartawan, tapi sudah pensiun dan sekarang menjadi kurator karena wartawan waktu itu GEL ya Pak? Enggak ya? Enggak ya? GEL itu teman-teman golongan ekonomi lemah, enggak ya. Ya, beliau lagi saya bangkitkan hasrat untuk bertanya lagi karena ini podcast dadakan. Judulnya ini podcast dadakan, di mana beliau didapuk menjadi host dan saya co-host. Tapi bersama dengan kami berdua, saya ingin sedikit memperkenalkan bahwa Pak Turman ini adalah senior kurator tahun 2002, Januari 2002. Itu bulannya pun masih diingat gitu. Jadi maksudnya Januari 2002 lama banget lah. Itu angkatan berapa lupa. Udah lupa saya juga. Tapi kirain tuh ada Pak Petrus sudah paling tua, ternyata ada yang lebih tua lagi gitu ya. Petrus hanya umur yang tua. Oh, gitu. Oke, tapi kali ini kami ditemenin ya Pak bersama dengan Pak Petrus Balapationo, di mana semuanya juga tahu lah ya siapa beliau, senior advokat Dewan Kehormatan lama banget, yang mungkin ada juga yang sakit-sakit hati juga karena Bapak mutus, tapi beliau setidaknya sangat wise ya, dan mutusin waktu di Dewan Kehormatan bijak banget ya Pak. Iya. Dipanggil dulu nggak Pak atau langsung? Enggak, langsung putus. Oh, langsung putus ya. Setelah dengar keterangan langsung putus. Langsung putus. Itu namanya galak ya. Dan saya juga didampingi dengan Pak Antoni Prawira, di mana beliau juga memutuskan diri untuk bertarung di perhelatan di AKPI ini menjadi calon ketua umum AKPI nomor urut 4. Apa kabar nih Bapak-bapak? Baik saja. Baik, terima kasih. Jadi jadi teman-teman, saya akan mengalihkan kepada senior saya ini untuk memandu podcast kita kali ini. Silakan, senior. Terima kasih. Ya, kita siapa yang tidak kenal dengan Petrus? Balapationo. Petrus ini adalah kurator senior. Mungkin kalau senioran saya. Iya, betul. Tapi kalau kita melihat Petrus ini bagaimana pengalaman saudara? Ya, kita lihat banyak pengalaman dan kita perlu dapatkan asam garam dari saudara. Coba sedikit aja saudara ceritakan. Oke, terima kasih saudara host dadakan Turman Panggabean, doktor. Jadi pengalaman sebagai kurator ini ada beberapa kasus yang karena dulu sangat menggebu, sehingga saya pernah menangani satu kepailitan itu ternyata asetnya bodong, 0. Jadi akhirnya saya tidak mendapat apa-apa. Tapi itulah yang memacu kita bagaimana ketika menangani suatu kepailitan itu minimal sebelum ditunjuk kita minimal berbicara dengan pemohon, ada nggak aset debitur? Karena dalam perjalanan itu sekalipun ada aset debitur, perlawanan dari debitur juga ada. Ya, bahkan banyak teman kita yang dikriminalisasi. Entah tagihannya di markup, pengurangan tagihan, bahkan menambah kreditur juga bisa menjadi masalah. Dan itu terjadi hampir di semua kurator yang pada akhirnya dilaporkan di pihak berwajib dalam hal jumlah tagihan penggelembungannya, pengurangan kreditur, bahkan banyak ya dari dulu misalnya salah satu senior dulu yang sempat diadili karena hasil penjualan itu yang jumlahnya dikurangi dan itu menjadi kasus. Ya, kita mau sebut beliau sudah almarhum dan dalam menangani kepailitan itu kan banyak suka dukanya. Ya. Perlawanan dari sesama ya teman-teman kita kurator yang melaporkan ya, atau dari pihak lain yang merasa dirugikan. Tetapi sepanjang kita lakukan sesuai dengan standar profesi, sesuai kode etik,
ketika diadukan di Dewan Kehormatan, sama seperti saya dengan Anton ini beberapa kali mengadili teman-teman yang diadukan. Ada yang kita nyatakan pengaduan tidak terbukti, tapi ada juga yang memang ya kita kenakan sanksi peringatan, bahkan meminta supaya kuratornya diberhentikan karena memang pelanggarannya sangat serius. Ya, dia menghilangkan tagihan pemerintah cukup besar, hampir 100 miliar. Dan padahal dia tahu bahwa suatu instansi yang mengajukan tagihannya itu dia adalah pemohon eksekusi dalam perkara perdata. Dan itu saya diminta untuk mengadili dan saya katakan, apalagi kurator ini sangat muda, angkatan 29 kalau tidak salah, dan dia bisa kerja sendiri, padahal di balik itu ada orang lain. Ya, setelah putus baru orang lain itu kita tahu bahwa ternyata dia yang mengatur semua tapi sudah selesai. Ya, begitulah suka dukanya sebagai kurator. Saya melihat Saudara Bung Petrus ya, Anda akrab dengan Pak Antoni. Betul? Sejak kapan Saudara kenal Antoni, calon ketum nomor 4 ini? Jadi Antoni Prawiro ini saya kenal beliau ketika kami sama-sama mengikuti pendidikan kurator, mungkin angkatan 11 atau 12 di tahun 2007. Ya, kami sama-sama mengikuti pendidikan, ujian, dan dinyatakan lulus bersamaan. Sejak itu saya mengenal dia ketika dalam kepengurusan, ya. Ketika Saudara James menjadi ketua, kami sama-sama duduk di bidang advokasi, dan periode berikutnya beliau menjadi wakil sekjen. Lalu satu periode kami sama-sama di Dewan Kehormatan, tapi kelebihan beliau 2 kali Dewan Kehormatan. Jadi beliau mulai dari bidang advokasi, wakil sekjen, Dewan Kehormatan, ya, dan Dewan sertifikasi standar profesi. Jadi beliau sudah hampir menempati beberapa jabatan di AKPI. Hanya sekarang ya yang tertinggi ya ketua umum. Ya, bagaimana pandangan Bung Petrus? Pak Antoni ini mencalonkan diri untuk menjadi ketum dan dapat nomor 4 untuk periode 2025 sampai dengan 2028. Begini, Anton ini saya melihatnya karena hampir semua jabatan di AKPI ini sudah dia duduki, dan yang tertinggi kan ketua umum, sehingga tidak mungkin beliau istilahnya mencalonkan diri di Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan sudah 2 periode, bidang advokasi juga sudah, wakil sekjen juga sudah, yang terakhir kan Dewan ketua umum. Jadi saya kira pantaslah ya kita gadang-gadang beliau, dan kalau memang terpilih karena dari jam terbangnya dia cukup mengikuti semua jabatan atau semua posisi di AKPI kan dia sudah lewati. Jadi dalam tubuh AKPI sendiri dia sudah tahu bagaimana organisasi itu. Dan saya mempunyai pengalaman dengan Antoni ini karena kami sama-sama di Dewan Kehormatan. Ada beberapa dinamika dalam persidangan yang sebenarnya kita temukan ada pelanggaran tapi tidak diatur. Maka kita bahas bersama pengaturan bagaimana, bukan tujuannya untuk menghukum. Ada suatu pelanggaran, tapi dalam kode etik itu tidak ada normanya. Maka kita sepakati bersama, kami bersembilan itu sama ingat ada Ranto, macam-macam lah, kita 9 orang itu merumuskan ini, dan itulah yang sekarang dipakai dalam persidangan kode etik. Kelebihan satu lagi, dalam putusan-putusan kode etik itu kan ada pihak pemohon kah, teradu kah yang tidak menerima, tentu ada upaya hukumnya. Sehingga ada kebijakan waktu itu tidak mungkin diadili oleh sisa dari 9 orang itu. Diputuskan bahwa kalau majelis yang pertama 3 orang sama-sama Dewan Kehormatan awalnya, maka ketika banding ditambah, kan masih tersisa 6 nih. Dari 6 itu diambil 2 dan 1 ad hoc-nya. Ad hoc-nya dari mana? Disepakati bahwa mantan Dewan Kehormatan periode apapun yang dianggap berintegritas, yang mempunyai integritas yang baik untuk diajak
dalam persidangan bandingnya. Dan beberapa kali saya diundang, ditetapkan, misalnya dulu saya ingat Tonggo telepon saya, bos, ini ada banding nih, kami kayaknya cocok untuk menunjuk abang. Majelis banding 2 sudah dipilih, tinggal abang aja bergabung. Saya bilang kirim berkasnya ke sini supaya saya pelajari. Dan memang kita bersidang sama objektif, mendengar keterangan sekali lagi, ya, lalu setelah bukti diperiksa segala macam, musyawarah. Musyawarah kita tidak bicara maksudnya bermusyawarah untuk masing-masing membuat pendapat dulu, baru kita bahas. Menurut Yub apa? Ternyata hampir semua sama, tidak ada perbedaan pendapat, bersalah, dikuatkan. Begitu. Bagaimana tanggapan Dengan Bung penjelasan Antoni saya. calon ketua umum ini atas komentar rekan dan sahabat lama Anda ini dari Bung Petrus? Oke, terima kasih Bang Turman. Jadi sebelumnya ini kehormatan besar buat saya ya, bisa satu meja dengan Bang Turman sama Bang Petrus, ya, dimana kita tahu beliau-beliau ini udah legend lah ya. Kita kalau bicara tua itu usia, senior relatif, tapi legend itu artinya udah ditinggikan. Jadi itu kehormatan Bang Petrus, Bang Turman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin tadi saya tanggapin apa? Bagian yang Apa yang dikomentari Bung Petrus oke. terhadap calon ketua umum nomor 4 ini? Oke, jadi mungkin dimulai tadi host dari Rizka ya. Saya judulnya juga podcast dadakan. Dadakan. Artinya pertanyaan ini pun dadakan jadi. Dadakan. Nah, gitu ya. Jadi makanya saya harus tanya ulang ke host dadakan juga berarti ya Bang. Bang, semua serba dadakan. Berarti ini juga Bang dadakan juga Bang. Dadakan Oh, semua. dadakan juga semua. Pertanyaannya dadakan semua. Oh gitu ya. Oke. Jadi itulah yang membuktikan bahwa tidak ada desain mendesain ya, artinya semua pertanyaan itu pun mengalir dadakan seperti itu aja. Jadi mungkin saya tanggapin Bang Petrus, terima kasih mungkin sudah mengendorse who is Antoni, artinya dari pengalaman saya, mungkin karena kita bareng Bang, artinya dari 2007 kita pendidikan, angkatan 12, sampai detik ini gitu ya Bang ya, artinya itu thank you, saya sudah di-endorse, mungkin saya nggak perlu ngulang lagi, itu di deklarasi sudah, di roadshow sudah, jadi Antoni itu saya mungkin bisa bilang bahwa hidup saya selama jadi kurator itu mostly untuk AKPI. Karena saya tidak pernah terputus nih. Ya, jabatan bidang Bang, saya koreksi dikit Bang Petrus, bidang advokasi kalau nggak salah kita waktu zamannya Bang Ricardo. Oh iya. Ya, artinya dari Bang Ricardo, Kemudian Bang James JP, juga. sampai sekarang lah ya, semua harus kita sebut lah biar adil ya. Ya. Terus Bang JP, berarti Bang Jimmy, Bang Imran, sekarang. Ya. Jadi kontribusi sudah banyak. Artinya kalau tadi Bang Petrus bilang ujungnya ketua umum ya mungkin saya tanggapin ya memang itulah kenyataannya. Artinya seluruh baik kepengurusan secara struktural maupun dewan di luar struktur kepengurusan harian udah pernah kontribusi saya. Jadi nggak ada salahnya saya berikhtiar untuk menjadi pemimpin tertinggi. Tapi balik lagi Bang, abang-abang semua, masalah nanti siapa yang memimpin, saya rasa itu udah urusan yang di atas. Ya, dari 4 calon yang resmi ya, 4 calon termasuk saya, mungkin tuh kader yang paling terbaik lah ya, sementara ini. Dan yang paling saya senang itu adalah AKPI sudah membuktikan menjadi organisasi yang memiliki demokrasi yang tinggi dan menghasilkan kaderisasi jalan. Karena organisasi besar tapi nggak menghasilkan kader, mohon maaf gitu loh, stuck. Ya, artinya dipegang oleh orang-orang itu aja. Nah ini kan artinya dengan ada 4 paslon, dan kalau nggak salah ini generasinya sama kebetulan. Di antara 4 paslon generasi sama. Artinya memang benar-benar itu keren, AKPI itu keren. Demokrasinya tinggi, kaderisasi jalan. Nah itu saya tanggapin Bang Petrus. Mungkin itu dulu Bang. Saya mau tanya dulu. satu lagi nih. Sejak kapan Bung Antoni terjun sebagai pengurus di AKPI ini? Oke. Sejak tahun berapa? Ya, Kalau saya boleh tahu. saya itu pendidikan 2007 dapat izin berarti antara 2007 akhir atau 2008 awal lah ya, itu saya lupa. Ya dari situlah mungkin nggak jauh, saya waktu di zamannya Bang Ricardo itu
bidang advokasi kalau nggak salah waktu itu bareng sama Bang Petrus. Iya, Ya. betul. Itu berarti dari awal tuh Bang. Mungkin jeda setahun atau 2 tahun mungkin saya karena masih baru. Tapi setelah itu sampai sekarang saya nggak pernah putus Bang. Gitu ya. Nggak pernah putus. Yang terakhir ini ya Dewan Sanat Profesi. Jadi Oke. memang nggak pernah putus Bang. Itu kecintaan saya ke AKPI Bang. Terima Karena kasih. kita nggak digaji Bang. Terima kasih. Malah ngeluarin biaya, ngeluarin kos gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya tinggal lanjutkan nih ke Bung Petrus. Apa yang saudara harapkan Bung Petrus terhadap calon ketua umum nomor 4 ini, Bung Antoni? Kira-kira apa yang saudara harapkan? Jadi yang saya harapkan kalau Antoni terpilih, artinya baik pendidikannya dengan standar yang sama atau lebih tinggi lagi, apalagi minat orang menjadi kurator di AKPI itu suatu kebanggaan. Ya, maaf membandingkan yang lain, tapi ketika kita atau menunjukkan bahwa kartu AKPI itu standarnya berbeda. Kedua, itu soal pendidikan. Kedua, tentang perlindungan kepada para anggota yang tanda petik tersandung masalah. Saya mendengar program dia akan memberikan bantuan hukum dalam arti ya uang di organisasi ini kan besar. Tidak ada salahnya diposkan untuk bagian bantuan hukum, karena selama saya duduk di bantuan hukum dan hampir dialami oleh semua, ketika ada anggota kita bermasalah, ya tentu kita tidak boleh bersikap munafik. Ada biaya nyata. Nyata itu apa? Tiket perjalanannya, duduk bareng ngopi kah? Itu kan artinya biaya nyata. Kita tidak meminta fee, tapi yang nyata-nyata ini bagaimana? Kan apa kita setelah makan lihat-lihatan kan juga tidak, toh? Atau hanya teman itu yang gesek kartunya terus kan juga tidak. Maka Antoni punya program ini menurut saya bagus karena berangkat dari pengalaman beliau ini. Ada beberapa kasus yang kami tangani, misalnya ada teman yang di Semarang ketika bermasalah diperiksa di Manado, atau ketika ada teman yang dulu ketika tanda petik menyuap hakim pengawas di PN Pusat yang ditangkap KPK. Kan dia sedang bermasalah, dia ada di dalam, kan tidak mungkin dia keluarkan uang yang memang hanya dia sendiri yang bisa keluarkan uang, sementara di dalam ini bagaimana? Tapi syukur dulu ketika masih ada senior yang ikut selalu terlibat, itu saya masih mengenang namanya bos dia ini, bos Antoni, namanya almarhum Pak Gunawan. Ya, beliau yang memfasilitasi semua, kita makan, ya bos dia yang bayar. Jadi ada kontribusi yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Ini tujuannya, kita tidak berharap semua teman yang menangani kepalit itu bermasalah. Tapi kan ada-ada saja. Ya, entah dipanggil penyidik kah, belum lagi kasus yang tidak ada diada-adakan. Pengalaman saya tahun lalu ketika ada 3 kurator kebetulan ditangkap oleh Bareskrim dan kita menyelesaikan sampai malam, dan bahkan banyak sekali yang datang ya setelah keluar jam 3 subuh dari Bareskrim, ya karena saking senangnya kalau nggak ada videonya yang kita ngomong ya, di mana teman kita itu ditangkap di halaman pengadilan, tetapi karena pada saat itu pembacaan putusan di mana yang melaporkan itu tidak menduga bahwa hari ini putusan, tapi ternyata hakim membacakan putusan dan memang ya banyak trik yang kita lakukan bahwa ya Bapak baca online aja, kami mengikuti dari mobil, dan setelah putus baru polisi membawa surat penangkapan. Lalu saya katakan, bos silakan bawa teman saya ini, tapi legal standing pelapor sudah tidak ada lagi karena sudah hari ini dinyatakan pilot. Dan akhirnya di Bareskrim ribut-ribut bahwa ini rekayasa segala macam, rekayasa, tanya hakim yang memutuskan. Begitulah. Jadi program Antoni menurut saya ada 2 yang baik, yaitu penguatan tentang pendidikan, tentang pembelaan kepada anggota, dan bagaimana kode etik itu ditegakkan. Jadi 3 hal ini yang menurut saya harus menjadi promosi beliau. Bung calon kandidat nih, kandidat periode 2025-2028 nih. Siap. Anda mendengungkan program 3P itu. Boleh nggak kita dapat singkat saja
Nanti juga saya minta Bung Petrus menanggapinya. Oke. Tapi tunggu pertanyaan dari saya. Oke. Silakan. Siap Bang. Jadi mungkin gini Bang, izin. Jadi kalau bicara visi misi 3P ya atau 3P 3P, itu oke. saya rasa kita akan panjang ini podcast. Mungkin karena tadi dimulai dengan Bang Petrus masalah soal concern kita tentang perlindungan anggota, ya mungkin saya akan titik fokus yang bagian itu ya Bang ya. Jadi memang sebenarnya program, visi, misi yang paling, koreksi kalau salah ya abang-abang ya, yang paling benar itu dilahirkan based on experience. Tidak bisa yang namanya kita belum punya pengalaman, tiba-tiba kita bisa ngerancang programnya. Kita harus lalui dulu nih. Lalui apa? Tadi Bang Petrus membuat saya jadi ingat lagi, zaman dulu ya Bang, kita langsung dampingin pernah teman. Di Dewan Kehormatan kita tahu persis apa sih yang menjadi masalah selama ini kurator dalam kerja. Dan ternyata yang banyakkan itu adalah, ini fakta ya Bang Petrus, yang diada-ada. Laporan yang dibuat-buat, ya, aduan yang dibuat-buat. Makanya sedikit Bang Petrus, seingat saya ya, saya 2 periode di Dewan Kehormatan itu, setiap periode itu kita berusaha untuk naikin biaya aduan. Memang orang bilang, mahal kali di AKPI itu untuk bikin aduan. Apakah ini untuk menghalangi orang untuk bikin aduan? Karena kosnya gede. Nanti kreditor nggak punya uang gimana ngadu? Sebenarnya harus lurus nih ya anggota-anggota AKPI teman-teman kita semua. Justru tujuan kita waktu itu menaikkan biaya aduan itu sebenarnya untuk apa? Menjaga, menghindari dari aduan-aduan yang sembarangan. Kalau dibuat murah nih Bang, orang besok lapor aja 10 kali. Misalnya dibuat cuma 1 juta, dibuat aja, besok lapornya 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapa kali? Akhirnya yang korban siapa? Anggota kita, kurator, termasuk saya nanti. Makanya karena pengalaman itu kita tahu loophole-nya di mana. Makanya tadi Bang Petrus soal masalah soal pembelaan profesi ya, kita bilang sudah ada di AKPI dari zaman dulu Bang. Cuman yang saya pahami nanti mungkin Bang Petrus bisa tanggapin. Masalahnya itu mungkin utamanya tuh di masalah soal anggaran. Bang Petrus saat itu menjadi leader nih bidang pembelaan. Cuman Bang Petrus tadi sudah kasih spill. Temen lagi kena masalah, kita mintain biaya pun rasa kita nggak enak hati. Tetapi kalau kita nggak jalan pun, loh kita punya tanggung jawab bidang pembelaan. Ini bagaimana? Makanya saya waktu di kesempatan di beberapa roadshow deklarasi, saya selalu declare, saya nggak khawatir saya itu karena saya pertanggungjawabkan. Dari beberapa kepemimpinan saya selalu ngomong gitu ya bahwa ini tolong dianggarkan. Kenapa kita bicara setuju Pak Petrus, nggak perlu biaya untuk perkara mereka, enggak. Mereka pasti bisa membiayai perkara mereka sendiri gitu. Setidaknya teman-teman yang akan mendampingi gitu ya, baik jadi saksi atau nanti di penyidikan, kan perlu kos. Sekali 2 kali mungkin bisa kita talangin ya Pak Petrus. Tapi kalau perkara panjang, ya bukannya nggak bantu teman-temannya juga punya kesibukan. Nilainya nggak seberapa, tapi dengan berapa hari kayak Pak Petrus mungkin 1 hari off bisa berapa miliar beliau ini kehilangan peluang uang masuk. Tapi kan itu dinilai. Dan beliau nggak dibayar secara profesional dan sukses fee nggak. Tetapi tolong bidang itu yang sudah ada dikasih amunisi, dikasih feeding gitu, supaya nanti maksimal untuk dampingin teman-teman yang kena masalah. Makanya program 3P itu walaupun besar, 25% dari kas. Kalau kas kita ini diartikan kata orang miliar-miliar lah pokoknya. Oh jadi gede kalau 1/4. Ya memang harus, kenapa? Organisasi ini, sorry ya saya jadi kurator, mungkin abang-abang setuju. Kita jadi kurator, habis dapat izin, kita cari kerja. Cari kerja sendiri pasti ya. Udah cari kerja sendiri, terus kita jalanin kita dikerjain orang. Nah, apa salahnya sih duitnya dari anggaran dari kas, uang kita juga kok, sumbangan dari kita juga kok. Toh modal-modal uang itu nggak kepake, masih aman di kas. Kenapa? Kita berdoa supaya seluruh anggota nggak ada yang kena masalah, kan aman lagi. Tapi setidaknya ada cadangan itu loh, sewaktu-waktu bisa kita pakai untuk bantu.
Makanya itu penting banget 25% itu harus kami kalau kan dapat amanah harus dianggarkan ke pembelaan profesi. Itu keharusan, Bang. Jadi kalau walaupun TRIPI itu professional crime protection, justru yang paling akhir itulah yang paling penting sebenarnya, protection. Itu Bang, kalau masalah soal perlindungan. Ya. Terima kasih Bung Cak Ketum nih. Nomor 4 ini keren. Tapi aku mau tanya nih, bagaimana komentar Bung Petrus? Coba Anda bayangkan, ini adalah program kalau saya anggap dari kita untuk kita, yaitu dari anggota untuk anggota. Betul. Bagaimana komentar Anda sebagai kurator senior, bukan karena sahabat, tetapi bagaimana kacamata saudara atas tanggapan? Tapi boleh izin Bang, mohon maaf ada satu yang saya kelupaan, ini bagian itu. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang tentang anggaran, mohon maaf ya Bang Petrus, saya sebagai paslon dan paslon lain pasti ada yang namanya men-split anggaran. Ya. Baik untuk pendidikan, baik untuk perlindungan, apapun itu namanya. Tapi harus diingat, itu semua percuma kalau kita nggak ada persetujuan di forum tertinggi. Ya. Apa itu RAT? Jadi tolong kita bijak nih ya, artinya buat program itu harus juga realistis, kita kasih tahu ke voters bahwa apapun setinggi langit kita kasih program yang menyangkut soal dana organisasi, itu harus persetujuan dulu. Makanya yang 25% itu juga nanti kita akan mencoba di tahun pertama, itu harus kita minta persetujuan. Dan saya yakin untuk yang ini harusnya setuju. Kalau tidak setuju, tanda tanya. Kenapa kok kamu nggak mau dilindungi? Kenapa Anda tidak mau dilindungi? Itu. Jadi kita harus taat. Jadi tertib organisasi adalah kunci pintu masuk membuat atau memimpin organisasi menjadi lebih besar. Monggo, Pak. Jadi Anda sudah jelas statement dari calon ketua umum nomor 4 ini. Betul. Gimana komentar? Jadi memang melalui RAT, tetapi begini, dasar pemikiran Antoni saya bisa paham. Karena begini, saat kita memperpanjang KTA kita, selain penyetoran di BNPT itu yang 10 juta, setiap anggota itu kan dipungut kalau nggak salah 2 juta atau 2,5 juta. 2,5 juta untuk 5 tahun. Nah, permasalahannya, anggota kan memberi yuran 2,5 juta. Lalu manfaat apa yang diperoleh oleh anggota itu? Tentu ada kickbacknya. Ya. Masalahnya, apakah kita menjadi anggota itu kan harus mendapat perlindungan, bukan hanya mendapat KTA-nya saja. KTA ini maaf saja, kalau dicetak mungkin 100.000. Tapi masa organisasi mengambil begitu banyak tanpa memberi semacam kickback kembali kepada para anggota. Jadi dasar pertimbangan menurut saya, setiap kita memperpanjang itu, kan memang store ke kas negara 10 juta. Kita tidak permasalahkan. Tapi yuran, ya, beda dengan organisasi advokat ya. Ada yang 700, bahkan ada organisasi yang gratis. Karena dia tidak mempunyai semacam perlindungan. Tapi kalau API, kita memungut yuran dari anggota 2,5 juta. Lalu apa yang didapat oleh anggota? Maka program itu yang harus ada semacam perlindungan. Kembali kepada anggotanya apa? Kalau memang hanya memperpanjang kartu ya, saya kira sekarang dengan teknologi ini, maaf ya, ada juga yang bisa cetak kartu sendiri kan? Ada mesinnya, Pak? Ya, ada mesinnya atau datang ke tempat fotokopi yang canggih. Tolong cetak kartu saya ini perpanjang sekian. Ya, kan kita tunjukin di waktu sidang kartu saya masih berlaku. Maka harus ada semacam penghargaan kepada para anggota sebagai perlindungan. Karena katakanlah dia menyetor 2,5 juta, kartunya 100.000, masa 2,4 juta sisanya buat organisasi saja. Dan kasus-kasus yang menimpa anggota kan dari 1.500 kan tidak 1.000 bermasalah kan. Itu pertimbangannya. Jadi menurut saya program yang bagus ya. Oke. Aku boleh compare. Ya. Silakan. Bapak kan melihat dari statement Bapak tadi bahwa
ada anggaran yang harus dipotek dikit, potek ini bahasa. Karena saya kan generasi bukan generasi Pak Turman dan Pak Petrus, jadi saya pakai bahasa potek. Potek dikit untuk anggota itu tadi. Tapi kalau menurut yang dipotong adalah PNBP. Jadi gini, mungkin tadi Bang Petrus saya tambahin, tadi kan kita bicara 25% untuk anggaran alokasi ya, untuk perlindungan, untuk bidang pembelaan. Nah kalau yang bicara soal PNBP, jadi kan kalau kita mau ini dua hal yang beda ya. Artinya ini pelayanan untuk anggota nih sekarang ya. Kalau kita mau perpanjang itu sekarang ya, saya nggak tahu ke depan, mungkin bisa nambah bisa kurang. Yang pasti kita harus ada ikutin namanya Dikjud. Iya. Pendidikan lanjutan. Udah 3 juta. Ya, itu 2 juta sampai 3 juta. Ya. PNBP stok negara sekarang 10 juta. 10. Oke. Iuran anggota 2.500.000 untuk 5 tahun. Berarti sekitar 15 juta. Iya. Oke. Nah, justru kita tahu itu berat. Jadi banyak teman-teman, banyak senior, banyak anggota lama itu ternyata nggak memperpanjang izin. Ini sedih kita. Kenapa nggak perpanjang izin? Ternyata kurator yang 1.000 lebih ditambah organisasi lain anggaplah 3.000, 4.000 lah ya total semua organisasi anggota. Perkara nggak sebanyak itu, ya nggak sebanding dengan jumlah anggota. Nah, udah nggak dapat perkara, perpanjangan harus. Mereka itu berat biayanya. Yang tadi sekitar 2-3 juta tambah 10 juta tambah 21 juta. Makanya kalau dari TRIPI itu kita sudah hitung juga ya, semua kan harus dihitung. Nggak bisa namanya oh pakai ini itu namanya sembarangan gitu ya. Jadi nanti PNBP itu tahun pertama, ini bilang tahun pertama ini ya, janji kami adalah kami akan mencoba dulu untuk mengadakan negosiasi ke pemerintah. Karena bicara PNBP ini kan masuk ke kas negara. Bisa nggak dikurangi? Karena 10 juta bagi kami berat, bukan ke kurator yang aktif loh. Karena dari sekian ribu juga yang nggak aktif. Tolong itu dipertimbangkan. Mungkin mereka nggak paham itu gitu loh. Tapi kita harus kasih prolog, kasih sosialisasi ke sono, ini dikurangin dong. Tapi kalau nggak juga dikurangin, berarti TRIPI nanti akan membawa lagi ke RAT itu untuk memberikan subsidi yang PNBP. Ya, yang 10 juta. Jadi kalau saya dengar juga kan ini ya nggak apa-apa, kita harus berkampanye dengan positif ya, tidak boleh black campaign, nggak boleh. Tapi saya hanya membandingkan. Ada paslon mungkin yang saya dengar namanya program sah saja, memberikan Dikjud pendidikan lanjutan gratis misalkan. Ini karena kebetulan tadi kita komponen yang sama ya, yang kita bahas ini. Menurut saya akan lebih bijak, jangan gratis. Karena kenapa? Ingat loh. Pendidikan lanjutan ini adalah menjadi salah satu sumber pemasukan dari organisasi. Pemasukan organisasi ada 2 yang utama yang saya tahu, yang sama-sama kita tahu. Hasil dari biaya pendidikan rekrutmen itu yang orang-orang baru, sama dari pendidikan lanjutan. Sama iuran. Ya, sama iuran ya nggak seberapa lah ya, karena 5 tahun 2,5 juta. Itu sebenarnya juga udah baik banget nih hati organisasi kita ke anggota. Ya, di tengah-tengah glamornya kurator gitu ya, mendapat fee besar, iuran anggota cuma 15.000 setahun, tanpa mengurangi nilai ya, tanpa menghasilkan nilai. Nah, artinya kita harus bijak-bijak mana yang memang kewajiban anggota tetap harus kita jalankan, pertahankan. Karena apa? Kalau kita menekankan kewajiban harus jalan, itu kita menekankan juga rasa kepemilikan anggota kepada organisasi. Kalau kita mau organisasi kita besar, kalau hanya hak yang kita minta, ya ujung-ujungnya saya mungkin banyak pengalaman juga di organisasi lain gitu ya. Kalau kita one man show, artinya semua disubsidi, semuanya digratisin, kita tidak akan menjadi organisasi besar. Karena untuk menjadi besar itu harus rasa memiliki sama-sama, sahamnya sama-sama. Makanya tadi bahasa Bang Petrus, dari kita, bahasa Bang Turman juga, dari kita untuk kita. Nah, dari mana uang yang kita minta itu? Dari sumbangan kita. Nah, yang terlalu besar kita subsidi. Tapi juga jangan semuanya digratisin. Kita organisasi profesi loh ini. Itu loh Bang Turman. Mungkin Rizka. Ya, tapi aku mau compare karena aku sebenarnya pernah podcast sama Ketum yang sekarang dengan Bang Imran. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan
organisasi terkait dengan financial cost per bulan per tahun itu sangat banyak. Besar. Sangat besar. Tapi kalau beliau mengkomparasi, kalau saya tidak salah kopi, bahwa uang yang disetor, maksudnya uang iuran atau apa segala macam itu sebenarnya masih minim untuk mengcover biaya rutin kontinuitas, dan dengan menyetorkan segitu anggota sudah dapat misalnya boleh di halal bihalal, Natal, ada pendidikan beberapa yang seminar gratis dan sebagainya. Nah itu kalau seandainya Bapak mengurangi lagi, maksudnya ada subsidi lah itu kan artinya memotek dari anggaran itu menurut Bapak berat nggak organisasi? Gendong itu? Kita bicara program-program tadi dengan segala hormat saya ke ketum yang sekarang ya, tadi karena itu bahasa dari ketum ya, artinya saya pun sebagai anggota sekarang ketum saya adalah ketum yang sekarang gitu ya, itu kita harus tegak lurus tuh ya, ketum AKPI adalah Bang Imran Nating. Ini loh, yang tadi bilang ada program seminar, terus ada program bisa Natalan, bisa halal bihalal, itu kan kita gimana memanage nanti. Kenapa kita bicara nanti prioritas saja? Artinya apa yang sudah ada sebelumnya yang sudah baik kita pertahankan. Yang kita maksimalin nanti kita lihat misalkan. Kan gimana pinter-pinter memanage lah. Kalau biaya untuk yang tadi ada suku komponen kita bisa irit, ya itulah dana itu yang kita ambil buat perlindungan contohnya. Karena perlindungan ini yang harus. Saya tidak bilang bahwa seminar itu nggak perlu gitu ya. Seminar itu untuk mengupgrade kita punya. Betul. Tapi itu sudah tercover di Dikjud kok. Karena kenapa? Minimal kita harus sekali dalam 5 tahun harus sekali dulu nih pendidikan lanjut. Karena itu kewajiban yang juga diharuskan oleh dari komite gitu ya untuk memperpanjang. Tapi kalau seminar-seminar yang lain mungkin ya balik lagi ini kan kebutuhan anggota. Nanti kita tanyalah ke anggota di RAT. Apakah teman-teman semua ini masih mau yang begini kita subsidi? Apa yang ini nih yang menurut kita lebih prioritas? Kenapa? Seminar, mohon maaf, semenjak zaman COVID seingat saya, banyaklah webinar. Awal mulanya seingat saya di situ ya. Sekarang ini webinar di mana-mana, mohon maaf biayanya 100.000, 200.000, bahkan banyak juga gratis gitu ya. Artinya bisa kok kita mungkin kerjasama atau kita bilang ikut di mana, itu gimana cara memanage. Tetapi masalah soal dana perlindungan, masalah soal yang PNBP begitu besar, itu yang lebih kena dampaknya ke anggota kayak PNBP. Kalau kita nggak subsidi, kasihan teman-teman nggak perpanjang. Sedangkan kita butuh mereka juga. Kenapa? Satu sisi kita kalau punya organisasi kan harusnya berkembang naik, bukan jadi menyusut anggota kita. Besarnya organisasi kan juga orang lihat juga dari nilai kuantitas anggotanya. Loh, kok AKPI tiba-tiba dari 1.000 sekian yang aktif cuma 1.000 misalkan. Nah ini sisanya kemana? Kalau masalahnya gara-gara masalah biaya yang besar, lo itu PR kita berarti. Masalah dia nanti gunakan atau enggak, izin nggak, itu sudah yang berurusan dengan yang itulah yang bersangkutan gitu ya. Setidaknya kita itulah melayani anggota. Jadi biaya-biaya yang memang tadi itu kita bilang tidak akan menghapus apa yang sudah ada, tapi kita nanti tinggal bagaimana mana yang jadi prioritas. Dan anggota pasti akan bisa menentukan sikap karena semua ini kaum intelektual dan kita tahu apa kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Antoni loh, bukan kebutuhan Tribe loh. Kita tahu karena kita ngalamin nih selama 18 tahun. Itu loh kebutuhannya, makanya itu loh program kita. Tapi kalau ternyata nanti di RAT berikutnya, oh nggak perlu kita masih mau ini, ya monggo saja. Kita sebagai pemimpin kan, yang penting sudah ini loh program kita. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, ya sudah. Kan kenapa suara tertinggi kan anggota? Ya forumnya RAT tertinggi. Gitu. Oke. Silakan Bung Petrus. Ini kita sudah melihat dan merasa kayaknya nyaman banget keterangan dari kandidat nomor 4 ini. Tapi pakai nyaman banget kayak pacaran ya Pak? Enggak, mau Petrusnya harus pacaran. Harus pacaran ya? Oke. Jadi kelihatannya nyaman banget. Nah, saya melihat saudara ini sangat konsen sekali membela keadilan,
baik Anda sebagai kurator maupun sebagai advokat. Ya, dan setelah Anda mendengar kandidat nomor 4 ini, untuk kedepannya harapan apa yang Anda dambakan? Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh kandidat nomor 4 ini memang sangat baik dan harus kita dukung. Hanya sekarang kalau seandainya didukung oleh semua anggota dan terpilih, program ini harus berjalan. Ya, bukan hanya semacam promosi untuk terpilih. Begitu terpilih, para anggota harus menuntut apa yang dia sudah sampaikan dalam forum, entah kampanye, debat atau apapun, karena ini bukan hanya sekedar mencari voters. Ya, karena kalau kita lihat nih RAT ini udah makin mendekat nih, mendesak Ya, ini, betul. gitu loh. Jadi memang, Jadi harapan Anda nih kepada para anggota harus jelaskan. ya artinya begini, ketika para anggota sudah memilih dan kalau seandainya nomor 4 terpilih, para anggota mempunyai hak untuk menuntut apa yang diprogramkan ini, ya. Misalnya yang subsidi mengenai BNPT atau apa, semua, karena semua harus disampaikan secara terbuka, baik sesudah terpilih, supaya para anggota bisa mengikuti semua. Oke, jadi kita bisa tarik ya closing statement ini Ya. dari pertemuan Dadakan ini. dadakan. Jadi intinya Bung Petrus tetap mendukung Ya, kita. calon nomor 4 Ya, betul. yang sudah tepat. Ya, betul. Karena Dan dari rekam jejaknya sendiri, kan. Rekam jejaknya sudah Akpi ini dia sudah terlibat itu sejak menjadi anggota di Anggota 2007. sampai yang- Baik, saya ulangi, menjadi anggota Dewan Advokasi, bidang advokasi, wakil sekjen, ya. Dewan Kehormatan 2 periode, dan Dewan Sertifikasi. Kira-kira nomor 4 ini sudahlah tepat kira-kira. Sudah tepat. Ya. Jadi nggak salah lah. Karena Ya. lebih mengenal Iya, organisasi. organisasinya Jadi, cukup dikenal. Dapat kita tarik kesimpulan. Pilihlah nomor 4 Ya, karena sudah tepat. Ya, betul. Jadi melihat perbincangan kita tadi hangat ya, bahwa organisasi itu harus dipimpin oleh yang mengenal organisasi. Iya, betul. Dan Pak Antoni sudah Sudah teruji, mengikuti semua dan tahapannya. semua tahapan sudah mulai dari Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, beliau juga udah tahu. Betul. Jadi dari situasi tadi saya mau nanya ke senior saya. Oke. Kan tadi Bapak nanya-nanya. Sekarang Oh. saya nanya ke Bapak. jadi Siapa takut? Gantian. Oh, siapa? Oke, Nah, silakan. Dari sekarang bukan sebagai host lagi ya, Oke. sebagai narasumber dadakan juga. Iya. Menurut pandangan Bapak terkait dengan Bapak kan sudah mengenal juga Iya. Pak Antoni, Iya. dan track recordnya juga Bapak sudah melihat dan memandang. Iya. Apa pandangan Bapak terkait dengan sosok Saya kandidat melihat nomor 4? kandidat nomor 4 ini, Bapak Antoni, dia baik hati, ramah kepada seluruh anggota. Siapapun anggota itu, baik seniornya maupun juniornya. Dan kita harus memilih ketua umum itu yang punya hati. Ya, saya bukan berarti menyatakan yang lain tidak punya hati. Kebetulan yang saya kenal ini, dia punya hati. Dari anggota untuk anggota. Ya, ini yang saya cermati dari kandidat nomor 4 bernama Antoni Prawira. Dan dari statement Bapak tadi intinya nyaman gitu ya. Nyaman. Nomor 4 ya. Nomor 4 paling aman. Bapak pacaran sama Pak Petrus atau sama Pak Antoni? Saya sama Pak Petrus ini sebenarnya kalau dibilang pacaran sih enggak. Kita Enggak ya? sama-sama ngajar juga. Sama-sama Dosen. mantan dosen juga. Oke. Di satu kampus lagi ya Iya. kan. Kampus Kira-kira. Spill? Unkris. Unkris. Chris, Gitu loh. sesama Ya. dosen. Tapi nyaman juga sama Pak Wah, Antoni. paling nyaman saya dengan Pak Kalau Antoni. kemana-mana nyaman berarti Bapak romantis juga ya. Ya, saya harus paling tidak mendukung calon kandidat nomor 4.
yang bernama Antoni Prawira. Ini bukan sebagai host, Pak. Oh iya, Sebagai ini senior sebagai kurator. Senior kurator dan mantan host. Kok mantan host? Pak, Oke. tadi kan Bapak sudah mendengar juga Ya. program-program andalan Ya. dari Pak Antoni, Ya. dan ada beberapa yang itu sempat banyak juga yang bertanya, emang bisa gitu. Ya. Termasuk tadi PNBP, terus termasuk perlindungan anggota. Ya, Saya mau tanya pendapat Bapak, kan Bapak tadi udah mengorek Pak Petrus, Ya. saya korek lagi Bapak. balik. silakan. Apa pandangan Bapak terkait dengan program yang Pak Antoni ini? Saya melihat Pak Antoni ini adalah orang yang konsisten. Dia menyatakan sesuatu bukan mengada-ada, tapi didasarkan dengan faktual. Ya, apalagi intinya dia, ya Pak Antoni ini bagaimana dana dari anggota untuk anggota, kesejahteraan itu untuk anggota, bukan untuk kepentingan pribadi dia. Bahkan ada statement dia yang menarik, kalau dia menjadi ketua umum dia tidak menerima perkara kepailitan dan dia tidak menerima sebagai kurator. Itu kuncinya. Pure murni untuk organisasi. Itu yang kita harus hormati. Ya, selama anggota lain ya belum tentu, jangan ikut-ikutan gitu loh. Tapi statement ini adalah statement murni dari Bapak Antoni gitu loh. Jadi dan itu saya sangat simpati sekali dengan statement ini. Oke. bukan sangat nyaman. Bukan. Siapa Antoni? Karena nyaman sama Pak Petrus ya. Oh enggak Oh, lah, enggak ya? Petrus itu sahabat saya. Dia sahabat canda Dari saya. tahun 90-an ya. Ya dari zamannya beliau masih asistennya RO Tambunan. RO Tambunan, Maruli Mauritius. Simurangkir. Saya udah kenal beliau. Saya berhenti jadi wartawan tahun 89. Kira-kira itu intinya. Ya, baik. Jadi karena kenyamanan itu, Bapak pesan dong ke teman-teman, pilih dengan hati dan harus Iya. hati-hati. Ya, pilihlah nomor 4 dengan hati dan harus hati-hati. Oke. Hati-hatinya kan nomor 4 juga. Ya, Ini ambigu ini. ya Jadi- termaksud lah ya. Karena apa? Kalau udah dipilih, berarti dia udah hati-hati. Dan harus memilih hati-hati. Memilih hati-hati. Ya. Jadi dia harus memilih nomor 4 dengan hati-hati. Dari lubuk hati yang dalam. Oke. Oke. Jadi selengkapin ya. Ya. Jadi Bang Turman, Bang Petrus, jadi memang benar-benar ini merinding saya nih, benar. Jadi hati terdalam saya itu benar-benar saya rasa terhormat ya, Bang Petrus, artinya Bang Turman ini no design. Kita Ya. saya pastikan. Ya. Sebelum ini pun juga mau ngomong telepon atau mau apa nggak ada, itu yang membuat saya itu terhormat. Artinya penilaian ini yang saya butuh. Butuhnya kenapa? Supaya menjadi booster. Booster untuk apa? Booster saya untuk semangat bahwa ya ikhtiar saya maju untuk memimpin AKPI dan izin sementara ini kalau ke depan amanah memimpin senior-senior saya ini, berarti memang saya nggak salah atau kegeeran. Karena kan citra yang saya bangun selama ini kan itu nggak bisa dibangun dalam 1-2 hari. Ya, manusia membangun citra itu nggak bisa instan. Apalagi zaman sekarang itu mungkin untuk cari tahu Bang Turman siapa, Rizka apa, Bang Petrus saya apa, itu mudah sekali. Apalagi ada AI lagi sekarang, walaupun saya nggak ngerti terlalu banyak. Artinya track record itu, rekam jejak itu penting, dan syukur alhamdulillah berarti saya aman gitu ya, artinya nggak kegeeran, saya dinilai itu saya sangat bangga dan terhormat, terima kasih. Tapi mungkin saya nggak akan closing karena ini dadakan, Ya. saya nggak siapkan closing statement. Saya juga mendadak, ini nggak tahu ujungnya di mana. Tadi diralat dulu dong, jangan mantan host. Bapak belum selesai jadi host, Bapak harus closing statement dulu. Oke. Host balik lagi. Jadi kembali lagi ya, dari pertemuan yang menarik ini dapat kita tarik kesimpulan, siapa kandidat yang paling tepat kalau menurut pandangan saya adalah nomor 4, yaitu Bapak Antoni. Petrus pun kelihatannya walaupun dia sahabat dekat, tetapi saya sudah tanya
secara objektif dia pun memilih nomor 4. Kira-kira dari pertemuan ini dapatlah untuk para anggota memilih dengan hati dan hati-hati, pilihlah nomor 4 supaya tepat menjadi ketum periode 2025-2028. Saya rasa cukup sekian dari saya. Oke. Terima kasih. Singkat, padat, jelas, dan host dadakan ini keren juga ya. Jadi masih ada ya roh jurnalistik itu ya. Masih. Oh masih. Itu nggak akan pernah padam. Dan itu tidak akan pernah terputus, gitu loh ya. Hanya satu, kadang-kadang sikap jeleknya juga ada. Apa tuh? Ini Iya. misioner atau enggak? Ya, masioner, masih. Misioner, Bang. Ya, oke, nggak Sifat jelek apa-apa. nih, Bang. Sifat jeleknya ada. Karena kita bekas wartawan. Wartawan itu statusnya di atas tukang beca. Di bawah menteri. Nggak jelas. Gitu loh. Saya pernah, karena status ini tidak jelas, saya pernah salah satu hakim merasa tersinggung. Saya tutup pintu ruang hakim itu dengan saya banting. Hati-hati kau bicara menjadi hakim. Gitu loh. Saya sempat berprinsip, aku akan kembali lagi wartawan, gua hajar. Tapi enggak. Tapi tidak. Jadi artinya inilah salah satu sifat karakter yang buruk. Anda mantan wartawan. Tetapi kalau Anda mau jadi lawyer profesional atau kurator profesional, jadilah wartawan dulu. Karena apa? Anda bisa membuat legal opinion dengan mantap. Karena sama juga Anda membuat lead berita. Ya. Terima kasih. Ya. Cukup. Itu untuk Insan dan yang lain-lain junior-junior Bapak nih supaya ditiru ya. Ya. Jadi lawyer berarti habis Iya, itu. lawyer. Termasuk Rizka berarti kalau menurut Akuntan Bang. dulu dia. Oke. Tapi penyakit wartawan tuh satu, keras kepala. Ya. Itu Masih aja. ada sekarang kan? Masih. Oh masih. Itu keras kepala itu satu. Terima kasih. Itu adalah karakter yang dibentuk sejak kita menjadi wartawan. Kenapa? Kita tidak pernah menganggap siapapun. Menteri sahabat kita. Gitu loh. Tukang beca sahabat kita, teman kita. Jadi itu karakter yang dibentuk sejak kita jadi wartawan. Tapi kirain dari pas Bapak udah berpindah profesi jadi kurator, Bapak udah lupa dengan... Oh tidak. Oh tidak ya? Itu tidak akan terlupakan ya. Hanya satu, pada saat jadi wartawan kita tidak berjinjit melihat menteri. Kita bisa bergandengan tangan. Ya, saya pernah juga mengadu domba 2 menteri dari bikin berita itu. Dan tidak juga melihat Iya. presiden gitu Pak ya. Baik. Oke. Itu privilege ya Bang ya berarti Iya. Bang ya. Privilege. Oke. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak. Jadi saya ambil kembali kendali ini senior. Jadi terima kasih Pak Petrus Ya. wejangannya, dan Pak Ape selamat berjuang. Ya. Ada 2 tahapan lagi Pak. 2 tahapan lagi, dan senior terima kasih. Semoga kita bikin podcast dadakan lagi aja Kak Pak ya? Saya siap untuk membantu Hukum ID. Hukum ID. Ya, siap. Oke, terima kasih. Baik, kita tutup podcast dadakan kita kali ini. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih sekali lagi. Ciao. Terima kasih.